Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Kirana Putri Paraswati dengan NIM 171. Saya Dea Ayonila Putri dengan NIM 182. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan tentang simulasi pair programming pengembangan aplikasi Snapchat. Baik, masuk ke latar belakang. Saat ini banyak orang lebih suka berkomunikasi menggunakan foto dan video dibandingkan teks. Hal ini dikarenakan komunikasi visual terasa lebih cepat, efektif, dan menarik. Snapchat menjadi salah satu aplikasi populer karena menyediakan fitur pengiriman foto dan video atau snap yang dapat hilang secara otomatis setelah dilihat, serta fitur story yang dapat dibagikan ke teman. Namun, tidak semua aplikasi menyediakan sistem komunikasi visual yang sederhana, interaktif, dan menjaga privasi pengguna. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi Snapchat yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi menggunakan Snap, chat sementara, dan story dengan lebih mudah dan interaktif. Masuk di bagian tujuan. Yang pertama, tujuannya itu mengembangkan aplikasi berbasis komunikasi visual. Yang kedua, menerapkan pair programming. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan user. Yang keempat, menggunakan metode extreme programming. Yang kelima, mengembangkan fitur secara bertahap dan cepat. Dan yang terakhir ada meningkatkan interaksi pengguna melalui fitur visual. Baik, fitur utama yang pertama Snap atau kirim foto atau video, yaitu fitur untuk mengirim foto atau video yang akan hilang setelah dilihat. Kemudian yang kedua ada chat sementara, yaitu pesan teks yang otomatis terhapus setelah dibaca. Yang ketiga ada story, yaitu pengguna dapat membagikan aktivitas yang bertahap selama 24 jam. Lalu selanjutnya ada filter kamera, efek dan filter untuk mempercantik foto atau video. Yang ketiga ada add friend, menambahkan teman untuk bisa saling berkomunikasi. Dan yang terakhir ada notifikasi, memberitahu jika pesan sudah dilihat atau di screenshot. Apa itu pair programming? Pair programming adalah metode kerjasama antara klien dan programmer. Klien menentukan fitur yang dibutuhkan, sedangkan programmer mengimplementasikan sistem. Keduanya bekerja sama secara langsung agar hasil aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya terdapat prototype. Yang pertama, membuat versi awal atau fitur login dan kirim snap. Yang kedua, diperbaiki berdasarkan feedback klien. Yang ketiga, menambahkan fitur tambahan chat dan story. Dan yang keempat, diuji oleh klien. Jadi masuk di penjelasan Extreme Programming ataupun XP adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk iterasi. Setiap fitur yang dibuat akan langsung diuji oleh klien dan diperbaiki berdasarkan feedback agar sistem semakin sesuai kebutuhan pengguna. Iterasi cepat, pengembangan bertahap, testing berkelanjutan, dan feedback langsung. Dan tahapan pengembangnya pertama ada login, add friend, dan snap. Yang kedua ada chat sementara, notifikasi, story, dan yang keempat filter kamera. Jadi kesimpulannya, pengembangan aplikasi Snapchat dilakukan secara bertahap dan struktur menggunakan metode prototype dan XP. Prototype digunakan untuk memberikan gambaran awal sistem kepada klien agar alur aplikasi dapat dipahami sejak awal. Selanjutnya, metode XP digunakan untuk mengembangkan fitur dalam bentuk iterasi di mana setiap fitur akan langsung diuji oleh klien. Dari hasil pengujian tersebut, klien memberikan feedback yang digunakan untuk memperbaiki sistem. Dengan proses ini, aplikasi dapat berkembang sesuai kebutuhan pengguna sehingga hasil akhir menjadi lebih efektif, terarah, dan mudah digunakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, bagaimana? Saya ingin membuat aplikasi komunikasi visual yang interaktif dan mudah digunakan. Aplikasi ini fokus pada foto dan video, tapi tetap menjaga privasi pengguna. Baik, untuk fitur awalnya yang diinginkan seperti apa ya? Fitur utama yang saya inginkan itu seperti ada snap, kemudian chat sementara, story, filter kamera, add friend, dan notifikasi. Snap dan chat bisa kita kerjakan di tahap awal, tapi untuk notifikasi screenshot itu cukup kompleks. Kenapa ya Kak? Karena harus mendeteksi aktivitas secara real time, jadi butuh sistem tambahan. Baik, berarti kita fokus ke ini dulu ya Kak? Benar. Jadi kita menggunakan metode prototype dimulai dari fitur sederhana seperti login, add friend, dan kirim snap, lalu diuji dan diperbaiki. Berarti saya ikut mencoba dari awal ya Kak? Oh betul. Jadi kita juga pakai extreme programming di sini. Nah, fitur dikembangkan bertahap, diuji, lalu
perbaiki setiap iterasinya. Oh iya Kak, benar. Biar aplikasi itu terasa bergabungnya sedikit demi sedikit. Saya ingin tambah fitur reply snap dan reject emoji Kak. Baik Kak, itu bisa ditambahkan. Saya juga ingin semua snap bisa disimpan permanen. Waduh, untuk itu saya kurang setuju. Kenapa Kak? Karena bertentangan dengan konsep